Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Novadian sebagai moderator. Yang kami hormati Dr. Ian Effendi, guru kita, sekaligus sebagai Korwil Pernefri Sumatera bagian Selatan, para sejawat sekalian, dan juga kepada sponsor kita, Pak Kenny dari Dexa Medica. Saya akan meneruskan pembicaraan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ian tadi, bagaimana kita menata laksana anemi pada pasien penyakit ginjal kronik dengan sebaik-baiknya. Apakah slide-nya sudah cukup bisa dilihat ya? Bagus, Dr. Julher. Bagus ya, terima kasih. Saya akan mengkhususkan diri untuk melihat bagaimana peranan long-acting erythropoietin stimulating agent, yaitu darbepoetin alpha yang masih relatif baru di negeri kita, tapi sudah cukup lama beredar di mancanegara dalam pelaksanaan anemia renal. Kita sudah ketahui bersama bahwa kasus penyakit ginjal kronik, terutama yang end-stage renal disease, semakin lama semakin tinggi, semakin banyak, apalagi sejak pengelolaan oleh BPJS ini, kita ketahui bahwa dari sekian banyak penyakit katastrofik, penyakit ginjal kronik ini menempati 4 besar pengeluaran BPJS, jadi cukup besar, bahkan sampai 23 triliun. Kalau dulu ranking ketiga, sekarang turun ke ranking keempat, dilewati oleh penyakit cerebrovaskuler. Kalau kita kembali ke awal, pada tahun 1836, Richard Bright, ini adalah bapak ginjal sedunia, kita ketahui, sudah melihat bagaimana hubungan antara anemia dan gagal ginjal, kemudian dilanjutkan oleh Robert Christensen, dan baru pada tahun 1977, itu dapat diidentifikasi erythropoietin, dan tahun 1985 itu baru dilakukan penyuntikan erythropoietin pada manusia. Jadi masih relatif baru, dan sekarang berkembang cukup pesat. Tadi Dr. Ian sudah menjelaskan bagaimana anemia ini dapat menurunkan kualitas hidup pasien-pasien gagal ginjal, dan ini terbukti dengan buruknya skor kualitas hidup pasien-pasien tersebut, dan dengan peningkatan kadar Hb dengan pemberian ESA dan besi, terjadi peningkatan skor kualitas hidup ini. Dan efek anemi itu diketahui bahwa dia cukup berperan dalam mortalitas pasien-pasien CKD. Ini sebuah penelitian intervensi, yaitu DOPE study, menunjukkan bahwa peningkatan 1 gram per desiliter dari Hb itu menghasilkan penurunan 4% mortalitas. Dan juga tadi dikatakan, Dr. Ian juga mengatakan bahwa penyakit kardiovaskuler itu terjadi 15 kali lebih besar pada pasien-pasien CKD, dan 50% kematian pada pasien CKD disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Dan ini sangat berhubungan dengan anemi dan terjadinya left ventricular hypertension. Efek lain dari anemi adalah terjadi percepatan progresi dari penyakit ginjal itu sendiri, kemudian 11% meningkatkan bakteri EMI, dan terjadi penurunan fungsi kognitif. Gambar ini membuktikan bahwa dengan peningkatan anemi, yaitu dengan pemberian ESA, terjadi perlambatan progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Dan kelihatan di sini sebelum terapi ESA, itu progresinya cukup tinggi, kemudian setelah terapi ESA terlihat terjadi perlambatan dari progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Ini tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Ian Effendi, bahwa ada 4 step dalam penata laksanaan anemi pada pasien CKD, yaitu pertama kita harus analisis penyebab, bagaimana terapi besi, kemudian terapi ESA, dan yang keempat, yang sering kita lakukan, yaitu dengan transfusi darah, walaupun itu merupakan alternatif yang terakhir.
Ini juga sudah dijelaskan oleh Dr. Ian bagaimana kita merancang sebuah penata laksanaan anemi, mulai dari pengaturan besi, pemberian besi, dan kapan diberikan ESA, bagaimana mengontrol kalau dia target tercapai, targetnya adalah 12, misalnya kalau tidak tercapai harus ditambah 25% dosis ESA-nya, kemudian kalau dia melebihi target, kita harus mengurangi. Ini tadi sudah disampaikan dengan jelas, dan berdasarkan KDIGO, ya, pada pasien-pasien CKD yang belum dilakukan dialisis, kita tidak akan memberikan terapi ESA kalau HB di atas 10. Bila HB kurang dari 10, pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan adalah bagaimana kecepatan dari penurunan HB, kemudian respon terhadap terapi besi, bagaimana transfusi yang dibutuhkan, kemudian juga ada risiko-risiko terhadap ESA, dan simptom dari anemi. Namun kalau sudah dilakukan dialisis, baik itu HD maupun CAPD, maka kita sudah harus melakukan terapi ESA HB 9 sampai 10 untuk mencegah penurunan lebih rendah dari 9. Dan kapan kita tidak melakukan terapi ESA? Kalau terjadi kanker yang aktif, ada riwayat CVD, kardiovaskuler, cerebrovaskuler, kemudian ada riwayat dari keganasan. Ini adalah bagaimana hubungan HB dengan level kematian pada pasien-pasien kita. Terlihat bahwa kalau dia intermediate, yaitu HB di antara 11 sampai 12,5, itu kita anggap hazard rasionya 1. Kalau dia lebih tinggi dari 12,5, itu kelihatan malah hazard rasionya semakin besar, jadi angka kematiannya semakin besar. Sebaliknya, kalau dia rendah, juga hazard rasionya sangat tinggi. Ini mengatakan bahwa range kita itu berkisar antara 11 sampai 12,5 saja. Ini adalah pilihan-pilihan kita terhadap ESA. Yang rutin kita lakukan selama ini adalah dengan memberikan epoetin alfa atau epoetin beta dengan dosis 20 sampai 50 international unit 3 kali seminggu, baik secara subkutan maupun intravenous. Yang kita bicarakan hari ini adalah ini darbepoetin alfa dengan dosis kalau dia 1 kali seminggu 0,545 mikrogram, sedangkan kalau kita 2 minggu sekali 0,75 mikrogram. Yang juga sudah cukup lama ada, tetapi jarang kita pakai karena harganya cukup mahal, ialah Sera, yaitu dengan dosis yang bisa 2 minggu maupun 1 kali sebulan. Ini adalah perbedaan antara masing-masing ESA, antara short acting ESA dan long acting ESA. Terlihat relatif hampir sama, ya, kecuali di sini change-nya agak berbeda, di darbepoetin agak lebih tinggi, side chain-nya, carbohydrate side change, dan half-life-nya juga kelihatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang short acting. Ini kita lihat perbandingannya, ya, kalau yang epoetin alpha 24 jam, ini sampai 73 jam, bahkan pada Sera itu sampai 139 jam. Ini adalah sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dengan pemberian long acting ESA, pencapaian target kita bisa lebih cepat. Yaitu ini 126 hari dibandingkan dengan short acting yang harus mencapai lebih kurang 1 tahun, 368 hari. Ini menunjukkan bahwa di sini peran long acting ESA itu berperan karena dia relatif lebih stabil dan lebih lama ada di dalam tubuh kita. Satu lagi hal yang juga selama ini cukup memprihatinkan kita adalah terjadinya efek hiporesponsif terhadap pemberian ESA. Dikatakan di sini bahwa lebih kurang 5-10% dari pasien dengan CKD itu menunjukkan kurangnya respon terhadap terapi ESA, dan penyebab utamanya adalah yang pertama non-compliance karena terlalu sering diberikan, kemudian yang kedua defisiensi besi dan terjadinya inflamasi. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita mencoba untuk memberikan long acting ESA yaitu darbepoetin alfa. Di sini terlihat sebuah penelitian di Saudi mengatakan bahwa semua pasien-pasien yang hiporesponsif kita berikan darbepoetin alfa itu ternyata 73% itu menunjukkan perbaikan, yaitu 78%, yaitu 22 dari 28 pasien. Ini juga yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. Ian tadi, yaitu terjadinya peningkatan hepsidin, ya, dengan pemberian darbepoetin alfa ini terjadi dapat
mensupresi terjadi hepsidin sehingga kebutuhan terhadap besi relatif lebih rendah. Bagaimana studi-studi klinis yang dilakukan terhadap darbepoetin alfa ini? Yang pertama adalah pada pasien-pasien CKD yang tidak melakukan dialisis, yang belum dilakukan dialisis, yaitu mari kita lihat tentang bagaimana pemberian dosis 2 minggu sekali dan sekali sebulan pada pasien-pasien ini. Ada 4 penelitian utama yang melibatkan hampir 4.000 pasien, hampir 5.000 pasien dengan follow-up 1 tahun. Di sini terlihat bahwa pada penelitian Suranyi, itu 97% responnya cukup baik untuk mencapai kadar yang dibutuhkan. Kemudian Toto juga melihat bahwa dosis darbepoetin alfa itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan erythropoietin ESA yang alfa yang biasa, ya, dengan kadar Hb yang relatif meningkat. Ya, kalau kita lihat di sini, demikian juga dengan penelitian Hertel dengan pemberian 2 minggu sekali, itu dosis kadar Hb itu relatif stabil dan bahkan terjadi sedikit peningkatan. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gale, ya, yaitu membandingkan melihat bagaimana pemberian darbepoetin alfa pada pasien-pasien yang sudah pernah diberikan ESA sebelumnya dan juga pada pasien-pasien yang sama sekali belum dilakukan pemberian ESA. Dan di sini terlihat bahwa terjadi peningkatan Hb dan stabilitas Hb pada pemberian darbepoetin alfa, kalau kita perhatikan di sini, ya, dengan dosis yang relatif rendah dibandingkan dengan pemberian ESA, sedangkan pada pasien-pasien yang belum diberikan ESA, itu terjadi peningkatan kadar Hb. Ini adalah penelitian yang diberikan 1 kali sebulan. Kalau tadi 2 kali sebulan, ini 1 kali sebulan. Ini ada cukup banyak penelitian yang juga melibatkan evaluasi selama 1 tahun. Juga terbukti bahwa ini kadar stabil 85%, ya, kadar Hb stabil dengan dosis yang tetap sekali sebulan. Demikian juga dengan ini, ya, switch dari 2 minggu sekali menjadi 1 kali sebulan ternyata tidak menurunkan kadar Hb secara bermakna. Demikian juga dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Disney, dosisnya relatif sama tetapi Hb tidak berubah. Ya, ini juga lebih kurang 70% dari pasien-pasien CKD yang tidak dilakukan dialisis itu mencapai Hb level di atas 11 dengan pemberian baik pada 2 minggu maupun 1 bulan. Ini adalah penelitian yang juga dari Hogarth yang mengatakan bahwa Hb level itu menjadi stabil tetap 11,4% dan ini terjadi pada 96% kasus. Selanjutnya bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah dilakukan dialisis, hemodialisis? Ini ada 4 penelitian besar, ya, yang melibatkan hampir 6.000 pasien dengan evaluasi selama 1 tahun, dan di sini terlihat bahwa 20% itu kelihatan menurun, terjadi penurunan switching dari epoetin, itu dosisnya jadi turun, ya, setelah diberikan epoetin 3 kali seminggu dibandingkan dengan darbepoetin alfa sekali seminggu. Ini kelihatan, ini dosis epoetin beta, ini darbepoetin alfa, Hb-nya cukup baik. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan MAN, ya, pemberian darbepoetin alfa 2 minggu sekali itu dapat memaintain kadar Hb baik secara intravena maupun secara subkutan. Ya, penelitian lain oleh Carrera, ya, itu dikatakan bahwa dengan pemberian 2 minggu sekali dosis ini juga relatif cukup stabil, ya, cukup stabil. Ini juga penelitian Rothenberg pada pasien HD, itu dengan dosis yang relatif stabil 2 minggu sekali, Hb-nya juga akan stabil. Demikian juga dengan pasien-pasien peritoneal dialisis, ya. Pasien-pasien peritoneal dialisis yang jarang mengunjungi kita, itu mungkin ideal sekali kalau kita berikan darbepoetin alfa 2 minggu sekali. Jadi kalau kita perhatikan, pada gambar ini terlihat dengan observasi yang cukup lama selama 1 tahun, dengan pemberian yang baik 2 minggu sekali ataupun sekali sebulan, ternyata kadar Hb itu cukup stabil.
Kemudian bagaimana dengan keamanan darbopoietin alfa? Pada penelitian ini membuktikan bahwa ternyata kemungkinan terjadinya trombosis dari akses vaskuler itu jauh lebih rendah pemberian darbopoietin alfa dibandingkan dengan EPO alfa. Demikian juga bahwa kelihatan lebih efisien untuk mencapai target HB dengan dosis yang relatif lebih sedikit, ya, dengan komplikasi yang juga sedikit. Ini adalah dosis, kalau kita ingin merubah dosis yang sederhana untuk pasien-pasien yang belum diberikan ESA, yaitu dengan 0,45 mikrogram dikali per kilogram berat badan per minggu. Jadi kalau orang beratnya 50, ya sekitar 30. Kalau switching, itu biasanya 1 mikrogram darbopoietin alfa itu dapat menggantikan 200 international unit. Jadi kalau kita lihat perbandingan kasus di sini, untuk kasus pertama kalau dia 6.000 per minggu, maka dapat diganti menjadi 30 per minggu. Kalau dia 9.000, 40 minggu. Kalau 12.000, 60 per minggu. Ini adalah contoh yang biasa kita lakukan, 2 kali seminggu 3.000, itu dapat diberikan 30 mikrogram per minggu. Sebagai summary dari apa yang saya sampaikan, jelas terlihat bahwa anemia ini sangat penting karena dia berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas pasien-pasien CKD. Kemudian terapi ESA dan besi, suplementasi besi itu sangat penting dan merupakan terapi inti dari pengobatan anemia pada pasien-pasien CKD, sehingga harus kita betul-betul pahami lebih jelas. Dan pilihan kita untuk pemberian ESA tentu tergantung dengan bagaimana level hemoglobin yang sekarang dialami, kemudian stabilitas, responsivitas dari pasien, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah safety dari ESA tersebut. Sedangkan untuk darbopoietin alfa, pada pasien-pasien yang tidak dilakukan dialisis, itu baik terapi 2 minggu sekali pada pasien-pasien yang sebelumnya belum pernah diberikan ESA maupun yang sudah pernah, maupun yang sudah diberikan 1 kali sebulan, itu mencapai stabilitas yang cukup baik. Sedangkan untuk pasien-pasien yang HD, yang sudah dilakukan HD, merubah ESA yang biasa, itu menyebabkan perbaikan, baik diberikan pada 1 kali seminggu atau 2 minggu sekali, sehingga efektif untuk memaintain dari level HB. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.